kalau rumah baru tuh kita ini kan di dunia yang bukan hanya manusia doang, Tuhan menciptakan jin juga. Ada makhluk yang masih stay di sana yang memang penghuni lama di sana ya. Sosoknya adalah bermata merah dan berbulu. Mereka tuh kalau mau diusir minta sesuatu, artinya minta ada tumbal. Cuman memang beberapa mbak saya tuh ternyata sensitif, jadi biasanya langsung ngerasa. Bukan hanya di rumah ini, dari di rumah yang lama juga udah ada yang kesurupan. ART-nya itu emang ada keturunan. Kalau orang dari kampung tuh dia punya bekal dari leluhur ya. Itu kayak jimat. Rumah baru Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang mewah di kawasan elit ternyata sangar jadi sarang hantu. Dari luaran memang tidak terlihat ada yang aneh. Tapi begitu dilihat melalui batin, banyak anasir mistik yang menyelimuti rumah itu. Dan semua terbukti saat dilakukan ruqyah oleh seorang ustadz. Makhluk halus penunggu rumah murka. Akibatnya terjadi kesurupan massal. Banyak ART di rumah Atta yang mengalami kehilangan kesadaran karena jiwanya dikuasai oleh para lelembut. Lantas sosok gaib apa saja yang mendiami rumah Atta? Benarkah ada yang sampai minta tumbal jika ingin dipindahkan? Bagaimana dengan rumah Citra Yunita? Benarkah juga angker? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rumah baru Atta Halilintar membuat gempar sebab tiba-tiba saja terjadi kesurupan massal saat dilakukan ruqyah oleh seorang ustadz. Peristiwa itu bukan hanya mengejutkan, tapi mengundang para spiritual untuk ikut angkat bicara. Velin Ratu Ayu bahkan langsung melakukan ritual ngerogoh sukmo untuk menembus dimensi batin. Selanjutnya, Velin juga menarik beberapa makhluk halus di rumah Atta untuk hadir di kediamannya. Kalau aku lihat di sini dari mata mata batin aku bahwa di sana itu memang ada beberapa makhluk halus ya, bukan hanya berbentuk jin tapi juga ada aku melihat di sini ada 5 sampai dengan 7 arwah penasaran di sana yang memang terkait dengan kasus pembunuhan dan juga memang sangat aktif sekali di sini. Ada kemarahan, ada aura merah. Ada yang bunyi ya tadi. Lilinnya berbunyi, agak sedikit berontak. Dengar? Ada yang bunyi tik tik tik. Tuh, tik 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 tik. Kita kedatangan makhluk yang lainnya di sini. Makhluknya lebih besar, kencang ya lilinnya. Mulai agak tenang, kegelisahan. Alhamdulillah sudah didoain di setiap sudut-sudutnya. Kalau rumah baru tuh kita ini kan di dunia yang bukan hanya manusia doang, Tuhan menciptakan jin juga, makhluk-makhluk yang lain juga itu kan ada di dalam
Quran juga gitu ya. Menurut saya memang di setiap tempat itu ada peraturannya. Kalau masuk rumah itu kita harus salam, assalamualaikum, pakai kaki kanan gitu-gitu sih. Baca Al-Fatihah. Merinding aku setiap azan, merinding. Karena namanya rumah kan udah hasil kerja keras belasan tahun di dunia entertainment, pengen bikin rumah buat anak istri gitu ya, buat keluarga kita lah. Waktu azan-azannya juga merinding juga gitu, tapi ya harus dilalui. Meski sudah dilakukan ruqyah dari prosesi doa-doa, tapi rumah Atta Halilintar belum bersih dari energi negatif. Velin Ratu Ayu malah melihat masih ada beberapa dedemit yang tetap tinggal di rumah itu. Beberapa yang tak tersentuh rapalan doa-doa antara lain kuntilanak merah dan kuntilanak putih, serta satu sosok pocong yang sudah lama menjadi penghuni tempat itu. Ada makhluk yang masih stay di sana yang memang penghuni lama di sana ya. Sosoknya adalah bermata merah dan berbulu. Selain dari yang penghuni di situ ada kuntilanak ya. Di situ ada kuntilanak merah satu dan kuntilanak putih ya, serta ada satu pocong yang penghuni di sana juga tadi sempat hadir di sini. Kemarin di kita ruqyah doa besar-besaran, alhamdulillah dapat ustadz yang ada waktunya juga, membawa banyak timnya, mengazankan seluruh isi rumah. Masya Allah, semoga jadi awal yang baik untuk kedepannya. Tapi benarkah ada makhluk gaib yang minta tumbal jika ingin dipindahkan? Mereka tuh kalau mau diusir minta sesuatu, artinya minta ada tumbal ya. Tapi tadi aku bilang aku tidak akan memberikan itu, tapi dia akan aku gantikan dengan hal yang lain, yaitu telur angsa sebagai penggantinya. Kalau itu aku akan menyanggupinya, tapi kalau untuk tumbal aku tidak akan pernah mau menjanjikan itu. Cuman memang beberapa mbak saya tuh ternyata sensitif, jadi biasanya langsung ngerasa. Bukan hanya di rumah ini, dari di rumah yang lama juga udah ada yang kesurupan. Di antara sosok-sosok tak terlihat, ada satu yang juga harus diwaspadai Atta dan Aurel. Sebab sosok ini menjadi pengganggu utama anak-anak mereka. Lelembut jenis ini perlu diwaspadai karena memiliki sifat buruk yang bisa mencelakai. Ada satu makhluk juga yang sangat mengganggu anaknya. Seringkali kalau nggak salah anaknya yang perempuan itu sering nangis ya, sering nangis, kadang-kadang sering bengong, sering kayak kadang dia pandangannya tuh sering kayak orang melamun. Nah itu juga artinya ketika anak kecil tersebut sedang melamun begini, diam tertegun begitu, emang sedang lagi kayak ngobrol gitu, diajak komunikasi, tapi ya itu tadi tujuannya adalah sebagian besar untuk mencelakai. Nah ini harus diwaspadai. Sebenarnya bukan ruqyah banget sih, lebih ke baca Al-Quran gitu-gitu, baca Al-Baqarah, baca Al-Fatihah, baca Yasin, Al-Ikhlas. Cuman kan kesannya kayak gimana banget karena yang datang kan ustadz-ustadz gitu kan. Karena kan kalau baca sendiri ilmu agamaku nggak sebaik itu, jadi walaupun aku pribadi baca tapi minta bantuan juga ustadz-ustadz yang soleh. Lantas benarkah ada makhluk halus yang merupakan kiriman orang yang tidak suka pada Atta? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Kesurupan massal yang terjadi di rumah baru Atta Halilintar memang sangat mengejutkan. Apalagi yang mengalami kesurupan adalah para ART yang selama ini bekerja di rumah Atta Aurel. Mereka seperti kehilangan kesadaran saat rumah sedang diruqyah oleh seorang ustadz. Tapi memang beberapa ART Atta bukan orang yang sembarangan karena memiliki kepekaan batin yang kuat. Itu yang membuat makhluk halus mampu menembus dinding kesadaran mereka. Jadi si ART-nya itu emang ada keturunan. Jadi kayak dibilang tuh kalau orang dari kampung tuh dia punya bekal dari leluhur ya. Itu kayak jimat gitu ya. Jimat. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki kayak gitu tuh biasanya dia lebih spontan kalau ngelihat makhluk halus tuh cepet nyambungnya karena ada kayak chemistry kalau dibilang tuh ya. Jadi cepet bisa masuk ke dalam tubuh gitu ya. Walaupun orangnya itu rajin sholat, tapi kalau dia ada kayak jimat-jimat kayak gitu tuh dia lebih nyetrum kalau dibilang gitu. Kalau aku tuh orangnya nggak terlalu sensitif sama yang gitu-gitu, tapi kurang gitu. Tapi jadi ada mbak aku itu, Mbak Lulu, dia waktu di rumah yang lama dia sering ngelihat bayangan-bayangan hitam naik tangga gitu katanya. Nah itu dari mbak aku. Nah waktu dia kesini kayaknya masih ke bawah tuh di badan dia katanya tuh kata ustadznya gitu. Terus katanya ada bawaan-bawaan dari tempat-tempat lain gitu ke rumah itu. Jadi ada baiknya kan di rumah yang baru kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi begitulah, hantu-hantu yang menghuni rumah baru Atta tidak semuanya berasal dari tempat tersebut. Bukan pula mereka yang sudah lama tinggal sejak kawasan itu masih berupa rawa-rawa. Beberapa jenis makhluk halus yang memiliki aura jahat merupakan kiriman dukun sakti yang disuruh melempar santet. Sosoknya serupa genderuwo, tapi memiliki taring yang berdarah. Satu lagi berbentuk ular yang bisa membahayakan keselamatan orang-orang yang tinggal di rumah Atta. Mas Attanya ini ada seseorang yang ngirim gitu. Jadi kayak mungkin di bisnis ya, persaingan bisnis itu di rumahnya itu ada sosok gundurwo tapi dia lebih besar lagi gitu, kayak gerandong ada taringnya gitu. Terus ada ular. Penunggunya itu ya yang berbulu tadi. Nah, selain itu di situ juga kirimannya itu yang dari rumah sebelumnya itu ada ular, siluman ular gitu, perempuan. Nah, ada pemasuki rumah, ya kan? Laungkan azan, membaca surah Al-Baqarah, banyakkan sholat dan membaca Al-Quran, baca surah Yasin, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, masuk rumah dengan langkah kaki kanan. Ini sih yang dibaca kemarin. Lalu apa yang harus dilakukan Atta Halilintar setelah rumah diruqyah? Lebih banyak sedekah aja, sama kalau bisa ya buat pengajian gitu. Jadi kalau cuma diruqyah aja tuh kayaknya kurang maksimal. Nah kalau untuk yang kiriman tadi itu ada seorang temen ya, teman bisnis gitu. Kalau dibilang deket ya deket. Jadi emang pengen keluarganya Mas Atta hancur. Ya mungkin akan ada lagi karena kan menurutku kata ustadznya sih nggak bisa sekali ya. Jadi mungkin nanti kita, karena ini kita baru masuk, kalau bisa ya nanti minggu depan lagi gitu sih. Tidak hanya rumah baru Atta Halilintar yang dihuni banyak hantu. Sebab rumah Citra Yunita juga dihuni beberapa makhluk halus.
Tapi benarkah itu yang membuat rumah dibiarkan kosong bertahun-tahun? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda menjadi sarang hantu juga bisa dilihat di rumah Citra Yunita. Beberapa kejadian ganjil pernah dialami Citra saat tinggal di rumah tersebut. Akibatnya, datang ketakutan sehingga rumah dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Kondisi itu yang membuat suasana di dalam rumah bertambah tidak ramah. Begitu memasuki ruangan demi ruangan, yang segera terasa adalah merinding. Pertanda banyak energi negatif yang berhembusan. Pertamanya sih awalnya kayak panas ya, bawaannya tuh kayak kita tuh nggak betah gitu di rumah. Terus baru 1 hari itu saya tidur di sini nih, tapi kondisinya waktu itu masih belum kayak gini ya, masih asli ya, belum direnovasi gitu kan. Nah itu masih jam 7 malam tuh Mbak di situ tidur. Nah saya rebahan aja gitu kan, tiba-tiba tuh kayak ada yang ngelempar aja, ngelempar pakai apa sih, nek wong Jawa ku lempung gitu loh, ya kan, cetok cetok gitu kan. Saya pikir ada tamu dong atau ada orang yang nimpuk gitu, iseng kan, anak-anak kecil mungkin gitu kan. Pikiran saya sih masih orang gitu loh. Udah saya ke depan, saya lihat nggak ada orang gitu. Akhirnya saya masuk lagi tuh ke dalam, masih ada bunyi lagi, cetak gitu kan. Kayak dilempar gitu loh. Saya keluar lagi dong. Saya udah kayak kesel kan. Siapa sih ini orang, iseng banget gitu kan. Pas saya lihat ya kayak lempung gitu loh, kayak dilempar lempung gitu. Selain ada di bagian depan, ada beberapa sudut rumah Citra Yunita yang angker. Mulai dari kamar hingga bagian dapur. Termasuk di dalam kamar mandi. Yang dihuni oleh sosok wanita dengan wajah berdarah. Sosok itu ternyata tidak hanya pernah mewujud di depan Citra, tapi juga dilihat adiknya. Sementara itu, di sudut lain, ada 2 anak kecil yang sering lelarian di dalam rumah. Anak-anak kecil itu akan surut jika dari dalam kamar sudah muncul sewujud harimau putih. Di bagian dapur, kamar mandi, di sini juga, terus sama di atas ya. Kalau di sini sih saya lihat ada anak kecil ya, sama ada harimau. Nah di sini nih suka ada anak kecil main gitu, seliwer-seliwer yang saya lihat ya. Sama anak kecilnya juga umurnya sekitar segini lah pokoknya, ininya apa tingginya ya, perempuan. Sama macan putih ya kalau nggak salah. Iya, itu kalau yang di sana tuh Mbak, itu di kamar mandi. Ini dapur. Cuman yang sering saya lihat ini kalau kita lagi ke sini, ini boleh ke dalam deh. Mungkin pemirsa ganjil bisa melihat. Nah, di sini ini ada sosok perempuan. Di sininya berdarah di bagian wajah. Di lantai atas yang tak banyak menjadi ruang aktivitas, kondisinya jauh lebih gawat. Sebab ada sosok besar yang sering mengganggu dengan langkah kaki berat berdentam di lantai atas. Nah kalau di bagian sini, ini yang saya lihat itu ada penampakan manusia besar ya, manusianya besar. Kalau saya bisa lihat itu kayak semacam genderuwo.
Nah, dia suka mondar-mandir sini. Dan kakinya itu jelas banget kalau jalan. Apalagi kalau kita ada di bawah, itu kayak ada bunyi gitu. Kalau di sini sih saya nggak pernah lihat ya. Cuman saya pernah tidur di sini itu, saya pikir jam berapa ya? Jam 1:30 ya, 1:30 malam ya. Itu pas saya tidur ada bunyi gubrak gitu kan. Ya pikiran saya tuh tadinya maling atau rampok gitu kan. Waduh, ada apa nih gitu kan. Terus saya intip, ini kan pintu ketutup dong. Saya intip tuh dari lubang-lubang sini nih. Lubang-lubang sini. Pas saya intip kok nggak ada gitu, nggak ada. Malah yang kedengeran tuh kayak suara anak kecil tuh kayak manggil, sini, jangan. Yang satunya tuh ngomong gitu, jangan, sini aja, sini. Nah saya bingung kok ada suara kayak anak kecil main gitu kan. Pas saya lebih jelas lagi, saya intip dari sini tuh, saking ketakutannya, itu ternyata kayak bentuknya kayak tuyul. Citra Yunita akhirnya juga memanggil orang pintar untuk melakukan ruqyah. Ritual doa-doa dilakukan agar rumah kembali bersih. Tapi sebelum ruqyah, seorang wanita yang sudah dibuka mata batinnya menjelaskan beberapa ruangan yang perlu dibersihkan, termasuk di bagian luar rumah yang dulu pernah tumbuh pohon besar. Mari Mbak Lola, mata batinnya sudah kebuka. Mbak Lola ceritakan semua supaya Kak Citra di sini dan semua yang di sini bisa tahu lewat Mbak Lola. Iya, yang saya rasain sih di sini belum melihat apa-apa ya, cuma yang saya rasain tuh hawanya beda gitu, mual, gimana sih, pengen muntah aja gitu, pusing gitu. Kalau di sebelah ini memang dulunya tuh ada pohon kapas ya, sama pohon mangga. Nah, dulu tuh saya tuh kalau pulang kerja ya, kadang-kadang malam-malam gitu loh. Saya parkir di situ tuh memang suka ada dengar ketawa. Rumah yang menjadi tempat tinggal tidak jarang ikut dihuni oleh makhluk halus. Mereka bahkan ada yang sudah lebih lama menjadi penghuni tetap. Itulah alasan perlunya dilakukan ruqyah. Apalagi untuk rumah baru yang akan ditempati. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.